pagi buat teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat jumpa juga untuk semuanya dengan sesi Astro Wicara khususnya untuk ngobrol santai dengan para astronom kita. Kali ini tamu undangan adalah Dr. Tri Laksmana Astra Atmaja yang juga penulis di Langit Selatan yang aktif dari tahun 2007 semenjak Langit Selatan berdiri sampai hari ini. Kemudian untuk latar belakangnya, Tri S1 dari Astronomi ITB, kemudian S2-nya dari Leiden Observatory, dan S3 dari Departemen Fisika Leiden University. Selamat malam, Tri. Selamat malam. Apa kabar? Gimana rasanya lockdown di Amerika? Baik-baik saja, dan ya di sini ada perintah untuk tidak keluar rumah, tapi tidak banyak orang yang semua rata-rata mematuhi, tapi terus juga ada anjuran memakai masker, tapi tidak banyak juga orang yang pakai masker. Berarti sekarang bekerja dari rumah atau masih sesekali ke kantor? Sekarang udah tidak boleh lagi ke kantor, jadi ke kantor harusnya izin direktur, jadi semua udah kerja di rumah. Gitu. Jadi datang ke kantor hanya diizinkan untuk hal yang mendesak. Kita awal yang ingin kita ketahui dulu, kenapa Tri memilih astronomi bukan hanya untuk kuliah, tapi juga berkarir? Karena kan banyak juga yang habis kuliah astronomi, dia memilih karir yang berbeda dari jalan sebagai astronom gitu. Gimana ya dulu, cerita agak cukup panjang. Nah ini sebenarnya mulai dari planetarium. Nah ini kan planetarium Jakarta itu dulu berseri. Nah dulu tuh mereka punya acara yang ganti-ganti seminggu sekali gitu. Nah jadi gue tuh dulu sekali bawa ke planetarium sama keluarga gitu. Terus lama-lama ngelihat, kok ini ada serialnya gitu. Jadi kebetulan pas datang lagi ke sana itu mulai dari episode 1 gitu. Ya udah, jadi mulai dari episode 1 terus berlanjut. Nah itu dulu gue masih SD tuh, itu dulu tahun 92 lah, 93 gitu lah. Nah jadi terus berlanjut setiap minggu ke planetarium tuh nggak pernah absen. Ya, hari Minggu atau Sabtu ke planetarium gitu. Jadi udah lengkap 16 episode, udah lihat semua sampai hafal sama narasinya gitu dari mas-mas atau mbak-mbaknya. Nah terus ya penasaran dong, pengen tahu ini astronomi ini apa. Ternyata astronomi itu ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan gitu, baik alam semesta itu sendiri secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu gitu, tata surya, bintang atau galaksi atau bintang neutron dan teman-temannya. Wah ini kok kayaknya menarik ya. Terus caranya apa? Dulu taunya kita pakai teleskop. Teleskop yang keren kan. Ya udah, terus mulai cari tahu kan, kalau astronom itu kerjaan ngapain. Terus kemudian dulu ada novel Carl Sagan, Contact. Nah, baca di sini ada cerita soal astronom radio dapat sinyal dari makhluk intelijen di luar angkasa. Ternyata bisa kayak begini ya, jadi astronom. Mungkin kita bisa jadi orang pertama yang dapat nemu sinyal alien atau apa gitu. Keren juga gitu. Nah, Contact itu ternyata tokoh utamanya itu didasarkan pada astronom betulan gitu. Ellie Erway itu didasarkan pada Jill Tarter. Jadi kalau pengen tahu Ellie Erway kehidupan nyata itu lihat Jill Tarter. Itu dia inspirasinya dari beliau gitu. Nah, nulis kan astronom kan, Carl Sagan. Terus cari tahu lagi, Carl Sagan siapa? Ternyata Carl Sagan punya pernah bikin serial ke kosmos gitu. Kosmosnya apa nih? Gitu. Kok keren ya udah kita lihat. Terus itu SMA tuh di British Council ada kosmos. Semuanya ada 6. Terus sebentar dulu tuh ada banyak episodenya lah. Cosmos, Personal Voyage. Sebentar Google dulu. Ya. Jadi dulu tuh ada 6 video, ada VHS. Ada 13 episode kan. Kita nonton, tahu sendiri Cosmos. Kayak apa kan? Wah, kan. Ternyata jadi astronom kayak begini, kita bisa tahu banyak hal nih. Kita bisa tahu sejarah, kita bisa tahu fisika, kita bisa tahu kimia gitu. Wah, kita bisa belajar banyak hal nih di kosmos nih. Terus penasaran, Carl Sagan siapa nih? Ternyata Carl Sagan astronom. Tahu saja. Ternyata belajar astronomi bisa kayak Carl Sagan. Gimana cara jadi astronom? Cari tahu, kamu harus ke ITB. Kenapa harus ke ITB? Karena di situ
hanya satu-satunya tempat di Indonesia yang bisa belajar astronomi. Itu ada jurusan astronomi di ITB. Oh kenapa? Karena ada observatorium Bosca. Oh gitu. Ya udah, jadi mulai cari tahu. Oh gimana cara masuk ITB nih? Gitu. Waktu itu kan SMA nih, udah mulai cari tahu kan. Kalau habis SMA mau kemana nih? Ya udah, coba ITB. Kalau kata ITB harus pintar banget ya. Gitu. Kamu harus di atas 20% terbaik. Ya kan nggak bisa matematik. Kali kasih tahu. Kamu mau masuk astronomi harus fisika, matematik. Harus bagus. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Ya udah, terus belajar gitu. Jadi dari matematika, fisika pernah dapat 5 waktu kelas 1 SMA, terus diperbaiki. Oh, kita mau masuk astronomi nih, kita mau kayak kelas 3 ya, jangan belajar gitu. Lama-lama ngerti matematik, oke, udah bisa lah tuh. Dapat 9 pernah di raport, oke. Fisika ya, bisa dapat 8, oke, udah ternyata bisa. Ikut ini apa namanya? Tryout. Oh bisa nih, ya kayaknya bisa, udah coba aja lah masuk astronom ya, terus lulus. Ya udah, ya sejak saat itu jadi pengen jadi astronom. Ternyata ya apa ya banyak persyaratannya tuh, harus bisa matematik. Ya udah kita jalanin aja, ternyata bisa. Ya begitu seterusnya. Dan kemudian lanjut terus ya sampai S3 dan kemudian bekerja di astronomi. Ya sampai S2, S3 itu kan terus lagi kan, maksudnya itu kan tidak berhenti dari masuk ITB kan, kita harus cari tahu kan, itu kan baru mau awal aja, kita harus terus cari tahu gimana caranya nih mau kamu mau jadi astronom nih, apa tuh jadi astronom, kamu digaji nih, dapat duit untuk gitu kan kayak jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengacara, itu apa artinya kamu digaji dapat duit untuk untuk menyembuhkan orang. Kalau kamu jadi dokter, insinyur, kamu digaji untuk bikin bangunan, struktur bangunan apalah gitu. Pokoknya kamu dapat duit untuk bikin suatu. Justin apa? Dapat duit kamu untuk meneliti alam semesta. Gimana caranya? Ya kamu harus S3 gitu kan. Kita tahu belakangan kan. Setelah ternyata zaman sekarang ya, kamu ini nggak kayak zaman dulu kamu sekarang ternyata udah untuk jadi astronom agak cukup spesifik gitu kan. Kamu S3, gimana caranya ya? Kamu harus S3 gitu. Terus ternyata nggak selesai juga dengan S3. Kamu harus ya bekerja di suatu institut lembaga penelitian astronomi, kamu harus menghasilkan suatu karya karya penelitian, karya ilmiah gitu, dan seterusnya gitu. Jadi ya perjalanan terus berlanjut. Menarik. Sampai sekarang gitu. Menarik sekali perjalanannya. Nah, setelah S1, S2 dan S3 sempat juga kerja di MPIA ya? Ya, bagian dari misi Gaia. Bisa diceritain dikit nggak apa yang dikerjakan di misi Gaia tersebut? Ya, jadi Gaia ini kan misi itu misi ya, itu satelit astrometri. Apa itu astrometri? Astrometri itu salah satu cabang ilmu astronomi yang tujuannya adalah yang dilakukan adalah melakukan pengukuran posisi benda-benda langit dengan amat sangat teliti gitu lah, yang bisa dicapai, yang sebaik mungkin bisa dicapai. Nah, cabang astronomi yang paling tua. Jadi lahirnya astronomi itu dari astrometri. Itu hal pertama yang manusia bisa lakukan pertama kali ketika mereka mulai mempelajari langit. Gitu. Itu posisi benda langit. Dan ternyata kan dari sini kemudian pengetahuan lain mengenai benda langit. Karena dari mengukur posisi benda langit, ternyata kita bisa tahu bahwa kalau kita ukur dari waktu ke waktu, itu selalu berubah-ubah. Nah, ini karena benda langit itu sendiri bergerak, dan yang kedua karena posisi bumi juga selalu berubah. Baik karena bumi bergerak mengitari matahari dalam orbitnya, juga karena matahari itu sendiri juga bergerak dalam orbitnya mengitari pusat galaksi. Nah, ini hanya bisa diketahui, hanya bisa diukur kalau kita terus-menerus melakukan pengukuran posisi benda langit. Jadi astrometri itu harus selalu dilakukan sepanjang peradaban manusia. Nah, keinginan untuk mengukur ini kemudian membuat kita ilmuwan tiba pada kesimpulan bahwa untuk melakukan pengukuran yang terbaik kita harus mengirim satelit ke luar angkasa. Kenapa? Karena di situ bebas dari gangguan atmosfer bumi, sehingga pengukuran bisa dilakukan dengan lebih teliti. Jadi astrometri kemudian berkembang menjadi astrometri
landas bumi menjadi astrometri luar angkasa. Nah, misi Gaia itu adalah salah satu misi yang paling mutakhir untuk melakukan astrometri di luar angkasa. Jadi sebelumnya satelit pertama yang berhasil melakukan itu namanya satelit Hipparcos. Satelit Hipparcos itu diluncurkan tahun 89 dan beroperasi selama 4 tahun sampai tahun 93 itu karena ada kerusakan sebenarnya dalam salah satu motornya. Ketelitian Hipparcos sungguhnya agak sedikit kurang baik dari yang sebelumnya diharapkan pada awalnya. Tapi walaupun demikian, pada tahun 1997 katalog Hipparcos diterbitkan ke masyarakat dan kemudian menghasilkan begitu banyak perkembangan baru dalam dunia astronomi. Kemudian dipikirkan untuk meluncurkan generasi selanjutnya dari satelit astrometri. Maka kemudian diluncurkanlah satelit Gaia. Satelit Gaia itu diluncurkan tahun 2013 dan sampai sekarang masih beroperasi. Jadi itu udah kurang lebih 7 tahun beroperasi di luar angkasa. Dalam beberapa tahun ke depan akan merilis versi paling akhir dari versi final dari data tersebut. Kenapa sih kita terobsesi dengan melakukan astrometri ini? Karena ada salah satu aspek dari astrometri yang paling penting. Ada salah satu hasil, yaitu apa yang namanya paralaks. Mengapa para astronom sangat terobsesi untuk melakukan astrometri dengan sangat teliti, sehingga harus mengirimkan satelit ke luar angkasa, dari Hipparcos ke Gaia. Karena salah satu hasil pengukuran dari posisi bintang adalah kemampuan untuk menentukan jarak bintang. Bagaimana jarak bintang bisa ditentukan? Itu karena kita mengukur apa yang dinamakan sudut paralaks. Nah, mengapa mengetahui jarak bintang sangat penting? Karena salah satunya adalah kita bisa mengetahui kondisi intrinsik, kondisi sesungguhnya dari suatu bintang. Misalnya seberapa terang sesungguhnya suatu bintang. Gitu. Karena apa yang kita ukur, apa yang kita amati itu adalah apa yang tampak dari kita. Gitu. Jadi bintang yang kita amati, kita ukur terang, bisa saja sebenarnya bintang itu sesungguhnya redup, cuma karena dia dekat sehingga tampak terang. Gitu. Atau bisa jadi sesungguhnya bintang itu terang banget tapi letaknya jauh. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui seberapa terang dia sesungguhnya, kita harus tahu dia jaraknya. Gitu. Nah, kenapa kita pengen tahu dia terang banget, sesungguhnya dia terang banget atau redup banget? Karena ini menunjukkan proses apa yang terjadi di dalam bintang tersebut. Kenapa bintang ini bisa terang banget? Gitu. Sesungguhnya terang. Kenapa bintang ini sesungguhnya bisa redup banget? Nah, itu karena ada reaksi-reaksi nuklir, jenis reaksi nuklir yang berbeda yang terjadi di dalam perut bintang tersebut, sehingga dia bisa terang banget dan dia bisa redup banget. Dia berada dalam tahapan yang berbeda gitu dalam kisah hidupnya. Gitu. Nah, jadi astrometri itu sangat fundamental bagi pemahaman kita mengenai alam semesta. Karena mengetahui jarak bintang adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, paralaks itu, mengukur paralaks itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui sifat-sifat intrinsik, sifat-sifat sesungguhnya dari sebuah bintang. Nah, begitu. Jadi itu pentingnya misi Gaia. Nah, kebetulan aku tuh sudah tahu misi Gaia waktu masih di ITB. Karena tahu mengenai Hipparcos. Nah, waktu itu lagi nulis skripsi mengenai struktur galaksi dan kemudian penelitiannya mengambil banyak data dari Hipparcos. Nah, dari situ kemudian membaca mengenai penerus misi Hipparcos, yaitu Gaia. Nah, terus kemudian di waktu ke Leiden, nah, ternyata ada salah satu pentolan Gaia nih, gitu. Jadi Gaia tuh waktu itu udah adalah sebuah kolaborasi Eropa, gitu. Jadi ini misi yang sangat besar, gitu ya, ini sangat ambisius, gitu. Nggak mungkin bisa dilakukan oleh satu negara saja, gitu. Ini misi yang cukup mahal, gitu. Nah, jadi belajar dari pengalaman sebelumnya, itu Hipparcos itu adalah misi yang dilakukan oleh agen antariksa Eropa, ESA, European Space Agency, dan itu kerjasama dari banyak negara di Eropa. Nah, Gaia ini juga adalah misi ESA, gitu, dan oleh itu oleh karena itu di situ banyak negara terlibat dan banyak institusi. Nah, salah satu adalah Universitas Leiden, Observatorium Leiden. Nah, di situ ada salah satu orang yang sudah terlibat
dalam gaya cukup lama gitu ya. Nah, dari situ kemudian kenalan gitu, terus kemudian saya mau mau melakukan tesis master. Saya mau bikin proyek penelitian mengenai gaya. Terus tawarin lah satu proyek itu. Kira-kira kalau kita punya data gaya, gimana cara nyari suatu bintang berkecepatan tinggi. Nah ini, gitu. Coba ya udah. Gitu. Terus jadi waktu postdoc ada kesempatan itu dulu ada lowongan di MPIA. Gitu. Bahwa ini ada lowongan gaya. Gitu. Daftar terus diterima. Gitu. Terus awalnya hanya 3 tahun, terus kemudian diperpanjang setahun lagi jadi 4 tahun. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.